Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homoseks dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam karena mereka yang pertama kali melakukan perbuatan tercela itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Perbuatan liwat atau homoseks adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur laki-laki lain. Perbuatan itu disebut juga sodomi, karena kaum Nabi Lut alaihi salam dahulu tinggal di kota Sadum. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, nama kota kaum Nabi Lut adalah Sadum. Dahulu penduduknya melakukan perbuatan-perbuatan keji. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkannya dalam kitabnya. Mereka menggauli laki-laki pada duburnya dan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain di majelis-majelis mereka. Al-Kabair halaman 55. Padahal fitrah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia agar zakar dipergunakan pada tempat persemaian yaitu kubul wanita setelah adanya akad pernikahan yang sah. Tetapi orang-orang yang melakukan liwat terbalik fitrahnya. Semua itu adalah tipu daya setan yang membelenggu orang-orang yang menyimpang. Larangan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya perbuatan liwat merupakan perbuatan dosa yang lebih keji daripada zina. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutnya sebagai perbuatan keji dan pelakunya disebut sebagai orang yang melewati batas. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Akibat dari dosa besar ini dan juga keengganan mereka untuk berhenti setelah mendapatkan peringatan, Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka dengan penuh kehinaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Lut berdoa, ya Rob, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa mereka yang telah diberi peringatan itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 173. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Firman Allah Azza wa Jalla di atas, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim,
yaitu siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim umat ini. Jika mereka telah melakukan perbuatan kaum Lut, siksaan akan menimpa mereka sebagaimana telah menimpa mereka itu. Al-Kabair halaman 55. Larangan dalam As-Sunnah. Banyak hadis-hadis yang menyinggung perbuatan homoseks dan hukumnya. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melarang orang yang merubah tanda batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya. Allah melaknat orang yang mencaci bapaknya. Allah melaknat orang yang menisbatkan diri pada bukan maulanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Shahihah nomor 3462. Ijma larangan. Karena larangan, ancaman dan hukuman terhadap perbuatan homoseks disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama sepakat tentang keharamannya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa liwat termasuk dosa besar yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Kabair halaman 55. Oleh karena itu, barang siapa menganggapnya halal atau meridhoi perbuatan tersebut, padahal telah sampai keterangan keharamannya, maka dia adalah orang yang kafir. Jika dia sebelumnya beragama Islam atau mengaku Islam, maka dia murtad, keluar dari agama. Wallahul musta'an. Hukuman bagi pelakunya. Tentang hukuman bagi pelakunya di dunia dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2422. Kewajiban taubat. Perbuatan liwat termasuk dosa besar dan di zaman ini telah menyebar ke berbagai pelosok dunia. Bahkan sebagian negara kafir sudah melegalkan perkawinan sejenis ini. Itu adalah tanda-tanda kehancuran. Oleh karena itu, setiap orang harus menjauhinya. Adapun orang-orang yang terlanjur melakukannya harus segera bertaubat, menjaga pandangannya dan takut kepada Robnya sebelum ajal menjemputnya. Dia harus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari dosanya yang telah lalu dan memohon penjagaan dari dosa yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menganugerahkan ampunan dan keselamatan di dalam agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disalin dari majalah As-Sunnah edisi 1 tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.